Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat ya. Jadi salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah sehat. Ya, sehat itu adalah rezeki yang tidak ternilai, ya, yang sangat mahal harganya. Saking mahalnya sampai nggak bisa dinilai. Ya, jadi salah satu cara untuk mensyukuri nikmat itu tadi adalah dengan semangat beraktivitas. Ya, aktivitas kalian sebagai siswa apa? Ya belajar. Ya, belajar. Jadi bersemangatlah untuk belajar, karena yang namanya belajar itu tidak ada batasan usia. Ya, Bu Pandu saja meskipun sudah jadi guru itu tetap harus banyak belajar. Demi siapa? Demi mencerdaskan anak bangsa. Agar kegiatan pembelajaran kita berjalan lancar, kita berdoa dulu. Holik, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya presensi dulu, Bu Pandu presensi dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Seperti ada yang tidak masuk ya? Sepertinya ada tiga masuk, 3 orang tidak masuk ya. Jadi ini sudah terbentuk kelompok ya, sudah berbentuk kelompok. Jadi karena ada yang 3 masuk temannya, jadi ada satu kelompok yang beranggota 5 orang. Silakan, kelompok yang sudah selesai menjawab, menempel di papan tulis. Kelompok lain ada yang menyusul, silakan. Tempel aja, buka aja. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siapkan pulpennya, siapkan alat tulisnya, bawa di depan untuk menuliskan jawaban kalian di sini. Di kertas yang sudah ditempel. Teks editorial. Jadi ini adalah kegiatan pokok kalian ya pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Merancang teks editorial, menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Apa sih tujuan menulis teks editorial? Kira-kira apa tujuannya? Kalian diajari menulis teks editorial itu tujuannya adalah untuk apa? Supaya kalian bisa berpikir kritis, ya kan? Bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan pendapat atau opini atas isu yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, atas isu-isu yang bersifat aktual dan faktual. Ya, teks editorial. Jadi Bu Pandu ingatkan lagi bahwa teks editorial itu adalah jenis teks yang berisi pandangan pribadi. Pribadi siapa? Pribadi redaksi atau pribadi seorang penulis berita terhadap peristiwa atau masalah yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi sekali lagi, yang kontroversial itu bukan teks editorialnya, melainkan isu yang dibahas dalam teks editorial. Selanjutnya, tujuan teks editorial seperti ini, ya, mengajak dan memberi pandangan kepada publik. Harapannya para pembaca atau pendengar ikut berpikir dan memberikan solusi terhadap peristiwa yang sedang banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Selanjutnya, penulisan teks editorial harus dilengkapi dengan bukti. Ini yang sering saya sampaikan kepada kalian. Jadi teks editorial itu bersifat argumentatif. Kenapa? Karena dia berisi opini penulis. Ya, nah, selain berisi opini, teks ini juga harus diperkuat oleh bukti. Buktinya berupa apa? Berupa fakta. Ya, fakta yang bagaimana? Fakta yang mampu memperkuat opini penulis. Ya, fakta yang mampu memperkuat opini penulis terhadap isu yang sedang dia bahas. Jadi harus ada fakta. Jadi tidak hanya asal berpendapat. Yang namanya pendapat atau opini itu harus juga diperkuat dengan yang namanya fakta. Jadi bisa dipercaya oleh pembaca.
Langkah-langkah menulis teks editorial yang harus kamu ketahui supaya kalian bisa mudah menulis teks editorial. Yang pertama adalah menentukan isu aktual. Kalian sudah memilih ya minggu lalu isu apa yang akan kalian bahas. Ya, isu apa yang akan kalian jadikan topik dalam penulisan teks editorial hari ini. Selanjutnya adalah menyusun argumentasi. Buatlah pendapat. Kalian sudah menyusun opini minggu lalu tentang isu yang sudah kalian pilih. Buatlah pendapat. Nah, hari ini kalian bisa mengembangkan lagi pendapat kalian. Ya, bisa menambahkan lagi pendapat kalian. Dan jangan lupa carilah faktanya. Carilah faktanya. Kalian boleh mencari fakta dari berbagai sumber. Karena kalian punya gawai, silakan cari faktanya di gawai atau di HP. Selanjutnya menyusun rekomendasi. Rekomendasi itu adalah apa? Saran. Ya, menurut kalian itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam menyikapi isu yang sedang kalian bahas. Ya, isunya misalnya gempa bumi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya saat terjadi gempa bumi itu tidak terjadi korban jiwa. Atau jangan sampai sarannya kayak gini, misalnya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah gempa bumi adalah nggak bisa. Gempa bumi itu tidak bisa dicegah. Ya, gempa bumi itu sifatnya alamiah, jadi tidak bisa dicegah. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mencegah banyaknya korban jiwa. Itu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, Di sini kelompok Jawa Pos mengangkat tema tentang gempa bumi dengan judul ribuan bangunan roboh akibat gempa bumi Cianjur. Yang pertama dilihat dari strukturnya sudah benar. dimulai paragraf pertama, tesisnya. Apakah ada pengenalan isu? Di sini terdapat pengenalan isu dan juga Paragraf kedua di paragraf kedua dan ketiga. Terdapat kalimat opini dan juga pendapat Sudah yang ada? yang disertai dengan kalimat retoris. Nah, selanjutnya Dan yang terakhir di bagian apa tuh penegasan ulang? Paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu penegasan ulang biasanya berisi apa? Saran? Apakah ada saran di sana? di sini sudah terdapat saran
Sini sarannya menjadi tugas besar pemerintah untuk memberikan sosialisasi dengan masyarakat mengenai bangunan di wilayah rawan gempa bumi. Ya. Di sini kelompok Sindo mengangkat tema Stop Perundungan. Untuk pengangkatan isu sudah cukup baik. Di bagian tesis, konsepnya sudah sesuai dengan teks editorial, struktur teks editorial. Dan pada bagian penegasan ulang juga sudah sesuai karena di sini sudah ada saran dari penulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Media Indonesia akan mengomentari hasil kerja dari kelompok Profesor Republika. Pada hasil proyek Profesor Republika dengan judul Mengapa Bullying Masih Marak Terjadi sudah lumayan bagus. Pada struktur pertama yaitu pengenalan isu sudah dijelaskan tentang isu tersebut, yaitu bullying adalah masalah yang berkelanjutan di sekolah dan banyak tempat lain di luar sekolah. Untuk yang kedua, argumentasi sudah jelas. Di sini terdapat opini yang ditegaskan dengan fakta. Faktanya yaitu adalah karena riset mengatakan bahwa korban bullying banyak terjadi pada anak-anak sebanyak 47 kasus. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang berisi saran. Di sini sudah jelas sarannya. Mungkin itu saja dari saya. Udah, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada yang masuk lagi? Dari kelompok Republika. Kesulitan kelompok kami yaitu mencari fakta yang akurat terkait tema yang dibahas. Pembelajarannya menyenangkan, terutama saat kuis. Menurut Naili, manfaat teks editorial adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual. Kesulitan saya dalam menulis teks editorial adalah mencari fakta atau argumen yang mendukung isu yang kami pilih. Menurut Naila, manfaat dari pembelajaran teks editorial yaitu dapat menentukan opini dan fakta, menambah wawasan lebih luas, dan banyak hal lainnya. Kesulitannya adalah dalam pembuatan dan pemilihan judul yang sekiranya dapat menarik pembaca untuk membacanya. Untuk proses pembelajarannya sudah baik dan seru. Itu menurut Naila. Baik ya, itu sebagian dari komentar kalian. Nanti selebihnya akan Bu Pandu baca lagi. Hasil refleksi pembelajaran yang sudah kalian tulis di kolom Padlet. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Bu Pandu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian, atas keaktifan kalian dalam proses pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan kali ini bermanfaat ya, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap aktif belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.